Pace bene, masih di mea culpa. Para Julprit, saya mau berbicara tentang toleransi antar umat beragama. Oke. Isu ini hangat di negara kita dan tidak di semua tempat. Meskipun orang tahu tentang ini, tapi relevan tidak di semua tempat. Di kampung saya juga saya pikir dibahas, tapi tidak semendesak di tempat lain di Jawa misalnya. Di kota-kota di mana pertemuan antar agama dan pemeluknya itu sangat intens. Nah, saya mau menyampaikan beberapa pemikiran tentang ini yang saya ambil dari orang dan juga yang saya pikirkan. Tentang ini, toleransi antar umat beragama ada perbedaan, ada pro dan kontra. Yang menonton ini juga mungkin ada pro dan kontra. Kalau ada pemikiran tentang itu bisa ditulis. What is tolerance? Tolerance, the ability or willingness to tolerate. Untuk menerima, to tolerate, menahan opinion or behavior that one dislike or disagrees with. Tak setuju. Kalau ada orang tak setuju dengan satu pandanganmu, kamu bisa menahan diri. Nah, ini pertanyaan, menahan diri dari apa? Menahan diri untuk tidak lagi menyuarakan kebenaran atau menahan diri untuk menyerang dia yang beda pendapat denganmu? Saya pikir dua hal yang berbeda, personnya atau opininya. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Fulton, seorang venerabil calon santo, Fulton Sheen. Dia berkata, tolerance is applied to persons, not to the truth. Toleransi itu diaplikasikan, diletakkan, ditempatkan dalam hubungan dengan orang lain, terhadap orangnya. Pada level itu diterapkan toleransi, but not to the truth. Kalau ada orang yang berkata Tuhanmu itu palsu, Tuhanmu itu tidak benar-benar mati di salib, saya pikir harus dengan tegas juga dikatakan, no, kami meyakini Tuhan itu hadir, Allah itu hadir sebagai manusia dalam diri Yesus, dan itu kami terima sebagai jalan kebenaran dan hidup. Harus tetap disampaikan itu tanpa harus menyakiti orangnya. Tolerance pada level humanis, bukan pada level ideologi atau konsep berimannya. Nah, yang menarik lagi, ada satu kutipan yang saya temukan, tolerance is the last virtue of a depraved society. Saya pikir ini satu pernyataan yang tajam ya. Toleransi adalah keutamaan yang terakhir, yang paling bontot, yang dimiliki oleh satu masyarakat yang bejat. Mengapa ada toleransi? Karena ada yang seharusnya pemikiran ini tidak muncul, oke, begitu ya. Tapi harus kita terima daripada muncul masalah lain, daripada persoalan lain hadir dan lebih berat akibatnya, kita terimalah, kita diamkan. Toleransi. Tadi dalam sisi kemanusiaan, oke, daripada dia nanti mati tidak makan, kita terima bahwa seharusnya dia harus bekerja, dia harus mencari penghidupannya sendiri, tapi dia tak sanggup karena sakit, karena sudah tua, karena tidak punya pekerjaan, atau bahkan paling buruk karena dia malas. Oke lah, kita bantu, kita beri makanan secukupnya sejauh kita sanggup. Meskipun harus kita katakan dia harus bekerja, atau harus kita katakan seseorang harus mengurus dia, tapi kita tolerir itu pada level kemanusiaan. Nah, ini ada masyarakat yang rumit hidup bersamanya dalam konteks keagamaan. Oke lah, daripada ada pertumpahan darah, daripada ada korban tak berdosa, daripada kerusakan fisik non fisik, kita terimalah, kita diamkan sajalah. Itu adalah sebuah keutamaan, tapi dikatakan the last virtue of a depraved society. Dan saya pikir ini satu, bukan kegagalan, tetapi harus diperjuangkan lagi. Lalu, saya pikir dengan menyuarakan toleransi, akhirnya kekristenan harus siap untuk mundur, gitu ya. Mengapa? Karena ada konsep lain yang lebih berkualitas dari toleransi yang sudah dimiliki oleh kekristenan. Ada
ada konsep lain. Itulah cinta kasih, pengorbanan, toleransi. Kita menerima, menerima yang kurang dari orang lain, yang berbeda dari kita. Cinta kasih, memberi, bukan hanya menerima, kita memberi. Bahkan ketika kita abandoned, kita diabaikan, kita tidak diinginkan, kita memberi. Nah, ketika kekristenan menyerahkan toleransi, sebenarnya dia sedang mundur. Sedang mundur karena ada terminologi lain yang lebih mahal dari toleransi, dan itu adalah caritas, cinta kasih. Nah, dalam cara yang sangat rigid dikatakan oleh seorang uskup, Archbishop Charles Caput, tolerance is not the Christian virtue. Charity, justice, mercy, prudence, honesty, these are Christian virtue. Toleransi, saya pikir para pemuka agama di negara kita, saya pikir sudah berjuang keras, begitu ya. Sekali lagi dikatakan, kita sedang ada dalam, saya pikir ini satu kenyataan pahit, a depraved society. Dalam satu komunitas yang agak sedikit kurang moralitasnya. Nah, berhadapan dengan ini, supaya tetap kita menyuarakan kebaikan, tetapi serentak tidak menyebabkan kerugian yang lebih besar, disuarakanlah toleransi. Dan perjuangan besar harus kita akui bahwa ini adalah hasil dari pemikiran, pekerjaan. Tetapi harus dikatakan sebuah pekerjaan menuntut kesempurnaan. Ada ongoing perfection, perfectionize, disempurnakan dari waktu ke waktu. Nah, harus lagi ditegaskan, toleransi kita ini bukan mau mengatakan saya tidak lagi menyuarakan Kristus yang bangkit. Karena ada potensi untuk itu. Daripada nanti dia sangat sensitif. Kalau saya berbicara tentang Kristus, kita bersembunyi. Dan orang sudah merasa bahwa semakin usang menyuarakan Kristus. Yang penting kita menyuarakan kebaikan. Sudah ada Kristus di dalamnya katanya. Saya pikir ada benarnya, tetapi harus dikatakan masih bisa lebih baik. Pernyataan itu, dibuat pernyataan itu dengan mengikut sertakan nama Kristus juga. Saya pikir begitu ya. Nah, apakah ada perubahan pemikiran tentang toleransi? Tidak. Saya pikir dari pihak saya tidak. Toleransi harus tetap diperjuangkan, tetapi harus diakui jangan sampai ada kepingan yang hilang, yakni dengan menghilangkan nilai-nilai kekristenan dan seruan kekristenan yang kita miliki. Pendekatan inilah yang terbaik sejauh ini, tetapi pendekatan itu selalu bisa disempurnakan. Pace bene.